Drop it. Halo, perkenalkan saya Dinda Musrifa, NIM 1702103021112. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di era pandemi saat ini teman-teman semua masih punya semangat belajar. Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan, yakni diharapkan adik-adik semua dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan gambar ini, dan ini. Selain kita bisa menemukan gambar tadi di media sosial, kita juga bisa melihat gambar itu di angkutan umum, di belakang truk maupun beca. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, ada apa sih? Kenapa ada slogan Piye kabarile enak jaman kuta? Nah, itu yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah Super Semar. Apa itu Super Semar? Surat Perintah 11 Maret. Super Semar menjadi tonggak awal dari lahirnya masa Orde Baru. Nah, kemudian kita pasti bertanya-tanya, apa itu Orde Baru? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai masa Orde Baru, khususnya kehidupan politik. Poin-poin yang akan saya bahas salah satunya adalah latar belakang masa demokrasi Orde Baru, ciri-ciri demokrasi Orde Baru, dan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Peristiwa G30S membuat situasi politik di Indonesia memanas. Yang kedua, yakni tuntutan Tritural yang berisi pembubaran PKI, merombak kabinet Bikora, dan menurunkan harga perekonomian. Yang ketiga, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret yang berisi pengamanan terhadap stabilitas nasional dan kewibawaan Presiden, yakni dari Presiden Soekarno untuk Presiden Soeharto. Dan yang keempat, ketetapan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967, yakni pencabutan masa kekuasaan Presiden Soekarno untuk digantikan Presiden Soeharto. Selanjutnya yakni ciri-ciri demokrasi Orde Baru. Yang pertama, otoritarianisme, seperti pelarangan demonstrasi, pers, kritik pemerintah, dan adanya Petrus penembak misterius. Yang kedua, demokrasi dipenuhi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti contoh kasus korupsi Yamina, Bulog, dan bendahara negara, dan banyak lagi kasus kalau tercatat pada masa Orde Baru. Yang ketiga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Semua organisasi harus menggunakan ideologi Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Dan yang keempat, dominasi kekuatan. Dominasi kekuatan politik didominasi oleh Golkar, ABRI, dan ekonomi liberal. Setelah kita mempelajari latar belakang dari masa Orde Baru dan ciri-ciri masa Orde Baru, selanjutnya kita akan belajar mengenai kehidupan politik pada masa Orde Baru. Politik dalam negeri pada masa Orde Baru, salah satu kebijakannya yakni pembubaran PKI dan organisasi masanya. Jadi pada tanggal 12 Maret 1966, PKI resmi dibubarkan dan penetapan PKI sebagai partai politik terlarang di Indonesia. Selain yang terakhir adalah penangkapan 15 menteri diduga PKI. Yang kedua, penyederhanaan partai politik
atau difusi partai politik. Pada masa Orde Baru, partai politik difusi menjadi 3 partai, P3, PDI, dan Golkar. Dan penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali. Oke, kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru yang ketiga adalah dwifungsi ABRI, yakni peran ganda ABRI dalam pertahanan dan keamanan sekaligus sosial dan politik. Dan yang keempat adalah pemasyarakatan P4. Selain politik dalam negeri, kita juga akan belajar mengenai politik luar negeri pada masa Orde Baru, yakni salah satu kebijakannya pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Dan yang kedua, penerapan politik bebas dan aktif. Hubungan Indonesia dan Malaysia yang pada masa demokrasi terpimpin sempat terjadi konfrontasi. Pada era Soeharto atau Orde Baru, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura kembali membaik. Dan yang ketiga, Indonesia terlibat dalam pendirian ASEAN, yakni ada Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia untuk pendirian ASEAN bersama 5 negara yang lain. Nah, semoga adik-adik semua bisa memahami materi ini dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.